Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, hari Sabtu pagi ini tanggal 13 September 2025. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita selalu dekat dengan Yesus. Hari demi hari berjalan tanggal, berjalan terus, tidak pernah toleransi, waktu tidak pernah mundur, tapi melangkah ke depan. Berarti kita makin dewasa, melangkah ke depan, pandang pada Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau terus melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, sampai selama-lama ikut Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kita bisa ikut Yesus, bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus, Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. I'm here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could be alive today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Ku ada karena anugerah-Mu, ku bisa melayani Tuhan karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan kasih anugerah-Mu. Tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ku mau setia melayani Engkau Tuhan sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa salahku.
Terima kasih Bapa, ya Yesus. Yesus, terima kasih semua karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau melayani Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Aku cinta Yesus selamanya. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kebahagia kita bersama Yesus. Sangat bahagia kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Ikuti Yesus selama-lamanya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari kita mau setia sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sekarang kita mau baca dalam Yeremia pasal 12. Oh, kita terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu masih dipelihara sama Tuhan, sampai saat ini kita bisa setia. Saya bisa setia, bisa sampaikan firman Tuhan pagi malam, bisa melayani pekerjaan ini anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan gagah manusia, kalau bukan atas izin perkenanan Tuhan, si kita tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa. Sungguh, ini anugerah Tuhan. Mari, kalau kita lihat bangsa Israel bisa kembali ke Yerusalem dan bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ada tugas-tugas kita mau baca. Daftar para imam dan Lewi yang masuk ke Yerusalem dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Mari kita mau baca. Nehemia pasal 12 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Esra. Ini adalah kelompok yang sudah saya terangkan ya, atas kemudahan anugerah Tuhan. Israel Selatan, saudara. Kalau utara, kasihan saudara. Ya di tahun Asyur terus kelanjutannya. Saya tidak ada di dalam kelanjutannya. Yang adalah Israel Selatan, saudara. Yang sudah baca kemarin. Ya, yang 10 suku berantakan, saudara. Ya, ya karena mereka banyak, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi yang Yehuda, Benyamin, Lewi ini, daftar mereka yang sudah masuk ke Yerusalem. Setelah menatap Yerusalem kemarin, saya sudah bacakan. Saat ini mereka melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Milyamin, Maya, Bilkia, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dan orang Lewi, Yesua binul Kadmiel, Surabaya, Yehuda, dan matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur. Nah, ini tugas pelayanan. Worship leader, singer. Jadi besok hari Minggu Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan. Giat selalu melayani pekerjaan Tuhan. Mohon maaf. Terlalu semangatnya saya menyanyi sehingga gatal di tenggorokan saya ya. Tapi lanjut firman Tuhan. Ayat 10. Yesua memperanakan Yoyakim dan Yoyakim memperanakan Eliasib. Eliasib memperanakan Yoyada. Semua anak-anak mereka melayani pekerjaan Tuhan. Saudara. Mari kita mau melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang kembali. Dan Yoyada memperanakan Yonatan. Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga. Ini meraya dari kaum keluarga Seraya. Hanaya dari kaum keluarga Seraya. Mereka sebut keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga-keluarga ilahi yang melayani pekerjaan Tuhan. Yang tadi membahas worship leader, singer, ada jadwal tugas. Tadi yang saya baca di ayat 9. Kelompok-kelompok tugas. Ada jadwal tugas di dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Semua pasti ada jadwal-jadwal worship leader, singer, penyambut tamu, pemerhati, semua dijadwalkan saudara ya. Ini juga sama. Ayat 13, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Meliku Yusuf dan kaum keluarga Sebaya, Adna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Sakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dan kaum keluarga Gineton, Sikri dari kaum keluarga Abia dari kaum keluarga Miyamin, Piltai dari kaum keluarga Mewaya, semua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Samaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Usi dan kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabya dari kaum keluarga Ilkiah, dan Netaniel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala keluarga, mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yedua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak Lewi tercatat di dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib, tercatat dalam kitab saudara-saudara, dalam kitab sejarah. Demikian kita yang melayani Tuhan tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, ini menjadi kerinduan kita bersama. Ayat 24, inilah para orang-orang Lewi, Hasabya, Serbia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Ya, cobaan saudara. Terus ayat 26, 25, 26, matanya Bakbuya, Obaja, Mesulam, Talmo dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Ayat 26 terakhir, mereka turut pada zaman Yoyakim bin Yosua bin Yosadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Esra ahli kitab ini. Puji Tuhan, dipimpin Nehemia bupati atau gubernur dari aspek kepemimpinan leadership horizontal. Vertikalnya dibina oleh Esra, imam ahli kitab itu, sehingga mereka melayani pekerjaan Tuhan. Jadi tadi yang kita baca, tugas-tugas pelayanan Tuhan, keluarga-keluarga yang melayani Tuhan, menyanyikan puji-pujian dan syukur, worship leader, singer, ada penjaga pintu gerbang untuk rumah Tuhan. Demikian mari besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang tugas melayani pekerjaan Tuhan, laksanakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan katakan tadi dalam Yohanes 12, 26. Yohanes 12 ayat 26. Pelayan pekerjaan Tuhan selalu setia ada bersama dengan Tuhan. Setia melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan catat dan dihormati oleh Bapa. Dan kita lihat saudara, kalau kita lalai dalam pekerjaan Tuhan, terkutuk saudara. Kita takut sama Tuhan. Tertulis Yeremia 48 ayat 10 dikatakan, terkutuk orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Oh, ini mari kita mau takut sama Tuhan. Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan itu anugerah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan, keterampilan kita. Bukan. Tapi layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Saya mau kasih ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Itu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payungmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita mau semangat melayani pekerjaan Tuhan. Roma 12 ayat 11. Biar roh kita menyala-nyala. Layani Tuhan. Seperti keluarga Daud tadi yang saya sebut nama-nama keluarga-keluarga. Semua keluarga-keluarga ilahi yang melayani pekerjaan Tuhan. Ada penjaga pintu gerbang. Artinya ada yang penyambut tamu. Ada pemerhati. Ada WL singer. Semua tugas untuk Tuhan Yesus. Terlebih nanti saudara kan kita masing-masing kan melaksanakan perayaan Natal bulan Desember. Mari kita sudah merencanakan apa yang harus kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan menyambut hari Natal. Biar hari-hari kita melangkah. Melangkahlah di dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sebab kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah. Bukan karena kekuatan kita. Itu karena anugerah Tuhan Yesus. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku bisa melayani Tuhan karena kasih-Mu. Cinta Tuhan Yesus yang sempurna dalam setiap keluarga kita. Haleluya. Ku ada karena anugerah-Mu Bapa. Ku ada karena kasih karunia-Mu Bapa.
Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih, haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau melayani Engkau selamanya. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, siap kita melayani pekerjaan Tuhan. Siap kita beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus tetap Yesus. Karena janji Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus dan dihormati oleh Bapa. Dan yang kedua, jangan kita lelah. Terus kita melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, jerih payah kita tidak sia-sia. Ada upah besar di sorga. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.